Saya rasa kita sedang melihat tiga skenario di sini. Yang pertama adalah kelanjutan blokade yang merupakan skenario yang telah dipertimbangkan oleh Presiden Trump dan sedang dipertimbangkan dengan serius. Karena itu mencekik ekonomi Iran. Tapi itu tidak disertai seluruh konsekuensi perang, dimulainya kembali konflik, misil, korban jiwa, dan sebagainya. Dan biaya yang akan berdampak pada situasi energi global. Jadi itu satu skenario. Skenario kedua adalah semacam terobosan diplomatik di menit-menit terakhir. Dan skenario ketiga adalah kembali ke konflik. Sekarang jika kembali ke konflik, semua tanda menunjukkan bahwa mereka akan mencari semacam serangan singkat namun keras. Itu dirancang untuk benar-benar mendestabilisasi rezim Iran, menghancurkan infrastruktur energinya, mungkin juga target strategis lainnya, bahkan mungkin merusak mekanisme ekspor minyaknya. Semua target ini bisa dibilang menjadi incaran. Jadi itulah tiga skenario tersebut. Sekarang saya rasa kita sebenarnya tidak punya cukup informasi di ranah publik untuk bisa mengetahui ke arah mana ini akan berjalan. Saya rasa Presiden Trump sendiri belum memutuskan. Kita melihat dia mempertimbangkan satu opsi, dia melontarkan ancaman terselubung. Kadang-kadang juga ancaman yang tidak terlalu terselubung. Dia tidak ingin tetap berada dalam situasi status quo. Dia tidak ingin hanya melanjutkan blokade, meskipun itu benar-benar menyakiti ekonomi Iran. Saya rasa dia menginginkan sesuatu yang lebih tegas. Tapi Anda tahu, di Timur Tengah sering ada jarak antara apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda dapatkan. Jadi kita harus melihat bagaimana ini akan berjalan. Ya, maksud saya, tapi kita juga tidak mendengar dia menggunakan semua kata-kata hiperbolik itu. Anda tahu, mengancam akan menghancurkan Anda sampai berkeping-keping. Seperti dia tidak menggunakan jenis wacana seperti itu, yang secara intuitif membuatnya tampak benar-benar berusaha menghindari sesuatu yang terlalu besar. Tapi seperti yang kamu bilang, jika dia mengambil keputusan itu bisa saja cukup ekstrim. Tapi mungkin tidak akan seperti pengalaman sebulan penuh yang kita alami. Ya. Agak sulit menilai Trump berdasarkan pernyataannya, karena pernyataannya benar-benar tidak konsisten. Tapi hari ini, kita mendapat sedikit gambaran tentang negosiasi setelah media yang terkait dengan IRGC menerbitkan 5 tuntutan utama yang diajukan oleh Amerika Serikat. Dan kelima, tuntutan ini adalah tidak ada kompensasi atas perang, yang merupakan tuntutan utama Iran, bahwa Iran harus menyerahkan seluruh uranium yang diperkaya tinggi, dan hanya satu fasilitas nuklir yang boleh aktif di dalam Iran. Juga terkait aset-aset yang dibekukan yang diminta Iran untuk dicairkan. Bahkan tidak sampai 25% dari aset-aset tersebut yang akan dicairkan. Dan mengenai gencatan senjata di front line, hal ini akan bergantung pada negosiasi. Sekarang, tuntutan Iran sangat jauh dari hal ini. Jadi, sangat sulit untuk melihat bagaimana diplomasi akan menyelesaikan masalah ini. Jadi, sementara saat ini, saya setuju dengan Yakov bahwa status yang menggantung seperti ini tidak menguntungkan bagi pihak Amerika dalam hal kejelasan pengambilan keputusan. Ini memberikan beban berat bagi Iran, dan Iran tidak akan menerima status quo untuk tetap seperti ini. Dan juga saat Iran melanjutkan rencananya untuk menguasai Selat Hormuz, kita mungkin akan melihat beberapa langkah yang dimaksudkan untuk mengguncang upaya Iran ini. Jadi pada akhirnya, kita sedang berada di fase tunggu dan lihat saat pemerintahan Trump mencoba membaca situasi, terutama setelah kunjungan ke Tiongkok. Karena jika ada pihak yang bisa menekan Iran untuk setidaknya menyetujui beberapa tuntutan ini, itu adalah Tiongkok. Dan jika pihak Tiongkok tidak mampu melakukannya atau memilih untuk tidak melakukannya, maka tidak ada alternatif lain selain kembali melakukan operasi militer, baik secara terbatas seperti yang dijelaskan oleh Yakov atau dengan cara yang lebih besar. Namun pada akhirnya, dalam hal jalur diplomatik, tampaknya waktu semakin menipis. Dengan kedua belah pihak saat ini tidak mau membuat konsesi serius demi pihak lain. Apa yang bisa dilakukan Tiongkok? Dan menurutmu, apa yang mungkin dilakukan Trump? Saya tahu ini bersifat hipotetis, tapi apakah ada sesuatu yang bisa dijanjikan Trump kepada Tiongkok yang akan mendorong mereka untuk ikut campur dalam urusan Iran? Begini, Tiongkok ingin agar aliran minyak kembali berjalan, agar pasokan minyak kembali normal. Itu yang mereka inginkan, itu jelas tujuan mereka. Mereka sedang kesulitan karena sangat bergantung pada minyak Iran. Saya tidak akan mengatakan bergantung, tapi saya akan bilang mengandalkan, karena mereka masih bisa mendapatkan minyak dari sumber lain. Tapi kenyataannya, Selat Hormuz ditutup, jadi mereka tidak hanya tidak mendapatkan minyak Iran, tapi juga minyak Arab Saudi dan Kuwait, yang juga mereka beli dalam jumlah besar. Ini adalah pukulan bagi ekonomi mereka.
Sebenarnya status quo itu cukup baik untuk Tiongkok karena Iran menjual minyaknya ke mereka dengan harga diskon. Kenapa? Karena ini adalah minyak yang dikenai sanksi. Jadi Tiongkok mengambil risiko dengan membelinya, dan mereka membangun seluruh armada kapal dagang bayangan untuk membeli minyak ini, menukarnya di kapal pihak ketiga, dan mencoba menutupi jejak mereka. Dan semua ini berarti Tiongkok bisa membeli minyak Iran yang sangat murah untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Sekarang itu sama sekali tidak terjadi, jadi mereka ingin pasokan energi tetap lancar. Dan saya juga pikir mereka ingin melemahkan Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi sebenarnya ini adalah kepentingan yang saling bertentangan. Saya tidak tahu apa yang bisa ditawarkan Tiongkok sejujurnya kepada Amerika Serikat pada tahap ini, selain hanya sedikit tekanan diplomatik, dan mereka bisa berjanji untuk tidak menjual bahan dwiguna yang digunakan Iran untuk membuat berbagai jenis senjata, serta berhenti menjual bahan bakar rudal padat kepada mereka. Itu juga akan bagus jika mereka berhenti melakukan itu, dan saya tidak akan terkejut jika Presiden Trump mengajukan tuntutan itu secara tertutup.